sejahtera. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Ibu Lana Saria beserta jajaran. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Bapak Haji Edi Suparno, SH.MH, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Ulil Absor Abdallah. Yang kami hormati pengamat kebijakan publik sekaligus pengurus pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Ihsan Tanjung MH. Yang kami hormati Ketua Indonesia Mining dan Energy Forum IMEF Bapak Singgih Widakdo, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 bertempat di ruang sidang Komisi 9 DPR RI dalam acara diskusi fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI dengan tema polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Beri tepuk tangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Halimatur Ruhiyah, tenaga ahli fraksi PAN selaku pembawa acara pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki acara diskusi, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara diskusi kita pada siang hari ini oleh pimpinan Partai Amanat Nasional. Kepada Bapak Haji Edi Suparno, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Para pemateri yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam diskusi fraksi PAN, Mas Ulil Absar Abdallah, Bang Ihsan Tanjung, Mas Singgih Widakdo, dan sebentar lagi Ibu Lana yang akan mewakili Pak Menteri SDM yang juga akan hadir. Sesungguhnya hari ini kami sangat berharap bahwa ada kehadiran Bapak Menteri SDM untuk bisa memberikan penjelasan juga kepada publik tentang polemik yang selama ini ada di masyarakat terkait pemberian izin untuk pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Dan ini adalah forum yang kami rasakan cukup baik untuk bisa menyampaikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami apa yang melatar belakangi pemberian izin tersebut, apa yang kemudian menjadi dampak dari pemberian izin tersebut pada ormas keagamaan. Nah, ini adalah informasi yang kami rasakan adalah sangat berharga dan inilah bagian dari diskusi kami yang akan kami laksanakan pada hari ini. Tapi alhamdulillah akan ada Ibu Lana yang sangat mengetahui, sangat memahami mengenai seluk-beluk sektor pertambangan, khususnya batu bara yang memang menjadi objek daripada izin pengelolaan tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian yang hadir dalam diskusi pada siang hari ini, khususnya kepada para pemateri yang menyempatkan diri untuk bisa menyampaikan juga pandangan-pandangan kepada publik terkait permasalahan ini agar menjadi terang dan menjadi jelas kepada publik. Kami selaku pimpinan dari Partai Amanat Nasional mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf
Jika ada kekurangan dalam proses penyelenggaraannya, mudah-mudahan hari ini diskusinya akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita memasuki acara diskusi fraksi PAN DPR RI dengan tema polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Yusran Isnaini, selaku tenaga ahli fraksi Partai Amanat Nasional. Saya serahkan acara selanjutnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak pembicara, para hadirin sekalian pada diskusi PAN hari ini yang bertema polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sekjen PAN tadi, bahwa dikeluarkannya PP nomor 25 tahun 2024 menyisakan beberapa pertanyaan dan polemik di tengah masyarakat. Salah satunya adalah bahwa alasan pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan, didasarkan pada pasal 6 ayat 1 huruf J Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, yang menerangkan bahwa pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan berwenang untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Lebih lanjut, penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Nah, inilah salah satu poin yang perlu digali lebih lanjut dalam diskusi ini dari para narasumber kita. Apa sebenarnya dimaksud dengan asas berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan tambang dalam PP itu? Baik, untuk lebih lanjut kami persilahkan kepada pembicara pertama, yaitu Bapak Edi Suparno, yang dalam hal ini mewakili pimpinan Komisi 7. Yang sebelumnya kami akan bacakan dulu terlebih dahulu CV singkat beliau, bahwa Bapak Haji Edi Suparno merupakan praktisi perbankan selama kurang lebih 20 tahun di sejumlah lembaga keuangan asing dan penempatan di Jakarta, Singapura, dan Hong Kong. Kemudian beliau juga Direktur Keuangan Perusahaan Publik di Jakarta selama 7 tahun. Selanjutnya menjadi Sekjen DPP PAN periode 2015 sampai dengan 2020 dan kemudian 2020 sampai dengan 2025. Saat ini menjadi anggota DPR RI Dapil Jabar 3, yaitu Cianjur, Kota Bogor. Saat ini juga beliau masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang membidangi bidang SDM, perindustrian, riset, dan inovasi. Nah, para hadirin sekalian, baiklah, kami persilakan kepada Bapak Edi Suparno untuk memaparkan lebih lanjut, kurang lebih 10 menit, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami muliakan, memang kalau di ruang sidang seperti ini agak terlalu formal ya kelihatannya, tetapi mudah-mudahan tidak akan mengurangi makna dari diskusi kita. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang Ibu Lana yang hadir mewakili Bapak Menteri ESDM dalam memberikan pemaparannya juga nanti terkait topik yang kita bahas hari ini. Kalau bisa saya mulai dengan sedikit materi yang saya siapkan, silakan. Mungkin sambil berjalan. Pertama mungkin kita lihat konsepnya dulu, bahwa pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan itu memang merupakan sebuah kebijakan afirmasi yang diberikan pemerintah agar ormas keagamaan bisa memperkuat sendi-sendi dan lini ekonominya. Selama ini ormas keagamaan memiliki peran dan fungsi yang penting
dalam hal pembinaan pendidikan, kemudian moral bangsa secara keseluruhan. Namun memang kita lihat bahwa seringkali keteteran dalam hal untuk melaksanakan penguatan pembinaan tersebut, ya karena permasalahan-permasalahan yang selama ini selalu menjadi permasalahan klasik dari ormas secara keseluruhan. Oleh karena itu diberikanlah kesempatan bagi ormas keagamaan untuk bisa mengelola pertambangan tentu dengan persyaratan yang ketat. Ini mungkin yang menjadi salah satu catatan yang perlu kita sampaikan di sini. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa hakikat daripada pengelolaan ini bukan merupakan hadiah kepada ormas keagamaan dari pemerintah. Karena ibaratnya, analoginya, pemerintah tidak memberikan kunci kebun kepada ormas keagamaan untuk datang memetik buah di situ. Tidak. Ini ibaratnya pemerintah memberikan kesempatan untuk menanam pohon, kemudian melihat bahwa pohon itu berbuah dan memetik buahnya untuk kemanfaatan umat dan masyarakat. Nah, kembali lagi kepada ormas keagamaan, apakah kesempatan ini diambil atau tidak, itu merupakan keputusan akhir dari ormas keagamaan. Dalam hal ini merupakan putusan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Apa saja hal-hal yang layaknya dipertimbangkan? Pertimbangannya diantaranya adalah aspek yang kita harus lihat adalah aspek legalitasnya dulu. Tadi sudah disampaikan aspek legalitasnya. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara pemberian IUPK. Dalam hal ini saya mungkin bisa fokuskan pemberian IUPK kepada BUMN dan BUMD yang bisa dilaksanakan tanpa melalui lelang. Untuk swasta harus melalui lelang. Nah, kemudian berikutnya kita juga lihat aspek legalitas dari PP 25 tahun 2024 tersebut. Di dalam PP tersebut ya disebutkan tata cara untuk ormas keagamaan memperoleh WUPK tersebut. Nah, apakah pertama itu adalah merupakan WUPK dari pertambangan XPKT 2B. Kalau saya tidak salah kurang lebih 96.000 hektar yang saat ini bisa kemudian dikerjasamakan diberikan kepada ormas keagamaan. Tentu ada persyaratan lainnya ya bahwa ini tidak boleh melibatkan pemilik BUPK sebelumnya, ya tidak bisa dipindah tangankan, ormas keagamaan harus memiliki mayoritas saham di situ dan lain-lain. Yang mungkin juga perlu saya sampaikan di sini, yang baiknya saya sampaikan adalah mengenai aspek kebijakan publiknya. Bahwa affirmative policy ini, niat dan itikat baik pemerintah ini perlu terkomunikasikan dengan baik juga. Ya, kita semua ketahui bahwa sebuah kebijakan publik itu harus memiliki persyaratan tertentu. Salah satunya itu ya harus memiliki objektif tujuan yang jelas, ya melibatkan semua stakeholders dan terkomunikasikan dengan jelas. Jangan sampai justru itikat dan tekad baik itu karena terkomunikasikannya itu mungkin tergesa-gesa ataukah tidak dengan dianggap tidak secara transparan prosesnya dan lain-lain, itu justru menimbulkan kecurigaan, polemik dan hal-hal yang lain. Dan jangan juga sampai dianggap misalkan saja itikat baik ini kemudian dianggap oh ini kebijakan diskriminatif. Kenapa? Karena kenapa diberikan kepada ormas keagamaan? Kenapa tidak diberikan kepada pihak-pihak yang lain? Ini saya kira juga perlu mendapatkan penekanan di sini agar masyarakat menjadi jelas dan terang. Kenapa latar belakang apa yang kemudian mendorong pemerintah memberikan ini kesempatan ini kepada ormas keagamaan. Bagi ormas keagamaan tentu harus melakukan penilaian juga, terutama aspek risiko yang terkandung di dalam usaha yang saya tidak yakin semua ormas keagamaan memiliki kompetensi untuk melakukan itu. Apa saja yang menjadi permasalahan atau risiko yang perlu dianalisis? Satu, mengenai risiko operasional. Di sini kita lihat risiko operasional karena kita melihat untuk melaksanakan kegiatan daripada tambang itu ya diperlukan keahlian tertentu, diperlukan kompetensi tertentu. Slide-nya, next. Perlukan kompetensi tertentu, yaitu memahami teknologinya juga, ya. Dan ini tidak mudah karena banyak sekali di antara perusahaan-perusahaan tambang membutuhkan pengalaman bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk bisa kemudian menjadi pemain yang baik di sektor tersebut. Masalah keuangan juga modalnya tidak kecil
untuk masuk ke dalam sektor pertambangan itu. Sehingga itu harus menjadi pertimbangan yang tersendiri. Yang tentu menjadi perhatian kita adalah mengenai pengelolaan lingkungan. Karena tambang itu selalu terasosiasi dengan pengelolaan lingkungan atau dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan tersebut. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai nanti ormas-ormas keagamaan yang selama ini dianggap sebagai pemangkasan dari lingkungan hidup yang terkelola dengan baik, yang berkelanjutan, justru masuk ke sektor yang selama ini memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan hidup. Itu juga menjadi satu pertimbangan. Yang juga menjadi pertimbangan menurut saya penting adalah reputasi. Reputational risk itu jangan dianggap kecil. Apalagi kita tahu bahwa ormas-ormas keagamaan itu di dalamnya terdapat guru-guru kita, panutan-panutan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini memiliki posisi yang baik di masyarakat. Jangan sampai karena masuk ke dalam sektor tersebut ada permasalahan sehingga tercederai reputasinya. Juga dalam hal ini aspek kemanfaatan perlu juga kita lihat bahwa manfaatnya itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya oleh ormasnya saja yang kemudian mengelola tambang, tetapi masyarakat secara sekitarnya. Itu juga menjadi hal yang penting karena itu sangat penting sejalan dengan misi utama daripada ormas keagamaan. Dari kami, pemerintah dan juga dari DPR adalah aspek pengawasannya. Bahwa pengawasan itu dilakukan secara konsekuen dan tidak ada pembedaan pengawasan terhadap tambang dikelola oleh ormas keagamaan ataukah oleh badan usaha atau pelaku usaha lainnya. Semuanya sama. Kalaupun nanti akan ada sanksi, semuanya juga akan diberikan sanksi yang sama. Jadi ini harus betul-betul dipertimbangkan. Nah, terakhir masyarakat juga dalam hal ini perlu juga memberikan kritik, memberikan pengawasan kepada ormas keagamaan ketika nanti akan masuk ke dalam sektor tersebut. DPR dalam hal ini kita tentu akan memastikan agar pelaksanaannya itu sesuai dengan spirit daripada penguatan lini ekonomi daripada ormas keagamaan. Kita akan waspadai jangan sampai ormas keagamaan nanti dijadikan kendaraan tumpangan oleh misalnya pelaku-pelaku usaha besar, pelaku-pelaku usaha yang sesungguhnya ingin masuk ke sektor tersebut, tapi nggak bisa, mereka menggunakan kendaraan ormas keagamaan. Itu juga menjadi permasalahan yang perlu kita waspadai. Kesimpulannya, pertama, memang harus ada mitigasi dampak negatif dan bagaimana kita kemudian bisa menampilkan sisi positif dari pengelolaan ini, sehingga memang ada upaya kolaboratif yang harus dilakukan oleh pemerintah, ormas, dan masyarakat. Nah, dalam hal ini kita melihat ada beberapa hal yang mungkin saya bisa ajukan di antara sekian permasalahan yang bisa kita kemudian ajukan. Pertama, peningkatan kapasitas agar ada peningkatan kapasitas di sektor pengelolaan tambang itu yang perlu dilakukan juga oleh ormas keagamaan, regulasi dan pengawasan yang ketat, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izinnya, pengelolaan lingkungannya, dan lain-lain, serta adanya partisipasi masyarakat yang akan juga melihat apakah kemudian pengelolaan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu dari tadi sudah ada ini apa yang memberitahu saya info 3 menit, 2 menit, 30 detik, tapi terpaksa saya cuekin, kalau enggak kita grogi nanti menyampaikan sisanya. Mungkin itu bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Anthony. Kami menyimpulkan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh beliau. Pertama adalah perlu dilakukan upaya mitigasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dalam pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan. Untuk mencapai hal itu, maka perlu upaya kolaboratif antara pemerintah, ormas, dan masyarakat lokal. Dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah, pertama, peningkatan kapasitas teknis dan manajemen ormas. Yang kedua adalah regulasi dan pengawasan yang ketat dan efektif oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tambang serta partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Demikian. Selanjutnya kami persilahkan pembicara kedua, yaitu dari Kementerian SDM, Ibu Lana Syariah, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Karena Ibu datang pada mungkin CV belum kami catat, kami persilakan
untuk paparkan kurang lebih 10 menit. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN DPR RI. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Bapak Haji Edi Suparno. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ulil Absar Abdallah MA, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Bapak Dr. Ihsan Tanjung SHMH, Pengamat Kebijakan Publik dari Muhammadiyah. Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, Bapak Singgi Widakdo SE MSc, Pengamat Energi di Indonesia, dan para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Menteri SDM, Bapak Arifin Tasrif, yang seyogyanya terjadwal untuk hadir pada siang hari ini. Namun secara mendadak beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga meminta saya untuk mewakili beliau menyampaikan beberapa hal yang beliau telah persiapkan. Gitu. Puji syukur juga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama di sini dan diberi nikmat sehat. Kita akan membahas mengenai polemik pemberian izin pengolahan tambang kepada ormas keagamaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin bisa itu saya slide PowerPoint, kan Iqbal. Sambil menunggu bahwa pengelolaan sumber daya alam, mineral dan batu bara di Indonesia sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 memang diamanatkan untuk dilaksanakan sebesar-besarnya dalam rangka memberikan manfaat pada kepentingan pembangunan nasional. Bisa ditayangkan? Kemudian bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batu bara itu memang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, kegiatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Maka kegiatan pengolahan perencanaan produksi dan pemanfaatan mineral dan batu bara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang 3 Tahun 2020 sebagai pengganti terhadap Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang meliputi penetapan kebijakan nasional, pengutamaan mineral dan atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Yang kedua, menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batu bara. 3, untuk menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional yang wajib diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional baik pusat maupun daerah, serta mendorong dan mewajibkan badan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah mineral dan untuk itu, sebagai upaya dukungan kepastian investasi subsektor pertambangan dan pelaksanaan program hilirisasi nasional, pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Salah satu muatan perubahannya yaitu guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, penawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WUPK dapat diberikan kesempatan secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hal ini diatur di dalam pasal 83A dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut. Sebenarnya tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Edi, namun saya mungkin secara generalnya bahwa pasal 83 mengandung pengaturan demikian bahwa berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal 83A PP dimaksud bahwa WIUPK ex PKP 2B diberikan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Yang kedua,
Ormas tersebut tidak memiliki secara langsung IUPK, melainkan tetap harus melalui badan usaha swasta yang dibentuk. Pemberian penawaran tersebut diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, tidak selama-lamanya, tidak terus-menerus, yakni hanya ditawarkan 5 tahun sejak PP ini berlaku, tentunya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pemberian IUPK ini harus didahului dengan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tadi yang disampaikan Pak Edi bukan hadiah gitu ya, bukan serta-merta diberikan tanpa syarat gitu. Tetapi semua apa yang dilalui oleh badan usaha yang lain itu pun harus dilakukan, yaitu adanya persyaratan teknis yang mana persyaratan tersebut sama tadi dengan badan usaha pada umumnya. Berdasarkan pasal 83A tersebut tercantum bahwa penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama terkait dengan pengelolaan kekayaan alam kepada semua pihak. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan pemberdayaan atau empowering kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Untuk itu, wilayah izin usaha pertambangan khusus ex PKP 2B tadi yang akan ditawarkan kepada badan usaha swasta yang dimiliki oleh ormas hanya akan mengusahakan komoditas batubara yang memiliki tingkat kesulitan penambangan yang relatif rendah dan dapat secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Wilayah dimaksud berasal dari penciutan wilayah ex PKP 2B sehingga tidak membuka lahan-lahan baru yang sebelumnya belum ditetapkan wilayahnya. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus ini kepada badan usaha swasta yang dimiliki oleh ormas akan diatur lebih lanjut dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 yang saat ini sedang disusun oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Namun sebagai gambaran umum, progres atau proses pemberiannya akan dilakukan oleh satuan tugas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi. Jadi satuan tugas ini dengan mekanisme demikian bahwa pengajuan oleh ormas keagamaan dalam bentuk badan usaha atau PT. Kemudian membayar biaya kompensasi data dan informasi. Jadi nanti kalau sudah ditentukan siapa yang akan menggunakan wilayah tersebut, tentunya ada kewajiban membayar yang namanya KDI atau kompensasi data informasi. Lalu IUPK dan atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindah tangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri SDM. Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Badan usaha dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP 2B, maksudnya dengan PKP 2B sebelumnya dan atau afiliasinya. Dan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus pada tadi yang dimaksud 83 angka 1 berlaku hanya dalam jangka waktu 5 tahun sejak peraturan pemerintah itu berlaku. Adapun mekanisme pembinaan dan pengawasan yang akan dilakukan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas nantinya tentunya akan tetap sama gitu ya dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada badan usaha pada umumnya. Yaitu tetap harus melakukan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Bagaimana menerapkan aspek teknisnya, keselamatannya, pengelolaan lingkungannya, begitu ya. Dan juga menerapkan konservasi mineral dan batubara serta mengelola usaha jasa yang akan bermitra kepada badan usaha tersebut. Jadi kewajiban itu tetap melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu barangkali itu yang bisa kami sampaikan kiranya atas kebijakan ini yang telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang nanti pengaturannya akan secara teknis akan tertuang di dalam revisi Perpres 70 tahun 2024 pemerintah dan berbagai pihak
dapat sama-sama ikut mengawasi implementasinya untuk menjaga maksud yang telah diamanatkan di dalam PP 25 tahun 2024 tersebut. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Lana. Ada beberapa hal yang kami catat di sini. Salah satunya adalah bahwa pemberian izin itu tetap melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah pertambangan yang baik, sehingga tidak keluar dari situ. Selanjutnya, kepada pembicara ketiga, kami persilakan Bapak Kiai Haji Ulil Absar yang saat ini kalau kami izin kami bacakan singkat secara CV beliau adalah pernah menjabat sebagai lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia NU, kemudian peneliti di Institut Studi Arus Informasi, kemudian beliau juga pernah sebagai Direktur Program Indonesia Conference on Religion and Peace atau ICRP. Baik, untuk tempat dan waktu kami persilakan pada Bapak Kiai Haji Ulil Absar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati Mas Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7, Mas Iksan Tanjung, Mas Singgih Widakdo, Mbak Lana dari Kementerian ESDM, dan seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada fraksi PAN yang sudah menggagas diskusi seperti ini secara terbuka. Saya kira ini inisiatif yang sangat-sangat bagus karena masalah pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan ini memang sesuatu yang baru sama sekali. Kalau pakai bahasa teman saya dari Muhammadiyah ini bid'ah politik ini. Ini bid'ah politik, tetapi dalam pandangan saya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dan sudah pasti setiap sesuatu yang baru itu menimbulkan kontroversi. Itu hukum alam di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kalau tidak ada kontroversi, Mas Edi, justru malah aneh. Jadi kontroversi sekarang ini bagi saya adalah sesuatu yang positif. Kritik-kritik yang diberikan kepada PBNU, termasuk kritik-kritik yang sangat-sangat keras sekali, itu bagian dari dinamika sosial politik yang bagi saya sangat baik. Saya tidak menyediakan PowerPoint karena kiai-kiai NU itu kalau bicara pakai PowerPoint malah nggak powerful. Jadi kita ngomongnya langsung secara spontan. Poin-poinnya sudah ada di kepala. Saya akan memulai dengan beberapa hal. Pertama, kami menganggap bahwa kebijakan pemerintah saat ini dalam pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan ini adalah sesuatu yang saya sebut sebagai breakthrough policy. Ini policy atau kebijakan terobosan. Dan saya menganggap ini terobosan yang baik, cukup berani, dan insya Allah akan membawa maslahat yang cukup besar. Yang kedua, saya melihat bahwa seperti dikatakan oleh Mas Edi Suparno dalam presentasi sebelumnya, kebijakan ini itu dilatari oleh beberapa pemikiran. Salah satu pemikirannya adalah ini bagian dari apa yang disebut dengan affirmative policy. Jadi policy atau kebijakan yang tujuannya adalah membantu golongan-golongan di masyarakat yang selama ini mungkin tertinggal dan perlu difasilitasi dan diadvokasi. Nah, affirmative policy ini di dalam studi-studi mengenai soal kebijakan publik itu bukan sesuatu yang aneh. Dimanapun ada.
kebijakan yang sifatnya afirmatif ini. Memang kalau kita telaah literatur tentang public policy, dimanapun affirmative policy selalu menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena affirmative policy itu pasti akan ada pihak yang dirugikan. Salah satu watak atau natur dari affirmative policy adalah memberikan pertolongan tanda kutip kepada golongan tertentu untuk mendapatkan akselerasi. Dan kadang-kadang akselerasi ini dilakukan dengan cara membebaskan kelompok-kelompok yang ingin ditolong ini untuk mengikuti proses yang sifatnya terbuka. Karena kalau mengikuti proses terbuka, dia akan kalah. Ini yang menimbulkan pertanyaan. Apakah adil suatu kelompok, suatu golongan diberikan affirmative policy? Apakah tidak merugikan kelompok yang lain? Pertanyaan tentang keadilan di dalam affirmative policy itu selalu muncul. Di Amerika misalnya, affirmative policy untuk orang-orang hitam selalu mendapatkan resistensi yang kuat dari kalangan kulit putih. Itu selalu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah posisi kami sebagai ormas ini adalah penerima penerima kita ini posisinya adalah beneficiary. Penerima kebijakan yang digagas oleh pemerintah. Jadi kami tidak masuk di dalam aspek legalitas. Ini urusannya Kementerian ESDM, urusannya pengamat seperti Pak Singgih dan pihak DPR. Kami menerima matengnya saja. Matengnya itu artinya saya kepingin menerima sesuatu yang halal. Halal secara hukum, halal secara aturan negara. Bagaimana halalnya kita tidak tahu, karena PBNU tidak punya wilayah untuk berbicara dalam hal ini. Kita kepingin dapat sesuatu yang halal. Halal dari sudut legalitas formalnya, dan halal nanti di dalam aspek pengelolaannya. Dan insya Allah kalau aspek pengelolaan kami dari PBNU sudah komitmen penuh, kita akan mengelolanya secara halal. Secara sesuai dengan aturan-aturan main yang dimiliki oleh negara ini. Yang keempat, saya tahu, ini yang terakhir, poin saya yang terakhir, saya tahu bahwa masalah pengelolaan tambang ini memang menimbulkan resistensi yang kuat dari kalangan atau sebagian kalangan publik. Resistensinya sebetulnya bukan soal keadilan seperti yang disebut oleh Mas Edi. Kalau kita telah percakapan di media sosial sekarang ini, PBNU menjadi bulian luar biasa, Mas Iksan. Ya, Muhammadiyah enak sekarang karena dia belum terima. NU yang sudah terang-terang menerima sekarang dibully di mana-mana. Logonya diolah lah pokoknya. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari resiko. Ya, jer basuki mawa beo kalau kata orang Jawa. Nggak ada sesuatu yang kenikmatan diperoleh tanpa ada usaha keras. Saya tahu resistensi sekarang ini justru muncul dari aspek isu lingkungannya. Nah, ini yang mau saya address di dalam bagian akhir presentasi saya. Saudara-saudara, sekarang ini secara global itu ada suatu kampanye. Kampanye yang digencarkan oleh berbagai lembaga-lembaga internasional. Berdasarkan suatu premis, yaitu atau suatu teori yang disebut dengan climate change atau perubahan iklim. Perubahan iklim ini menjadi isu besar. Negara kita juga menjadi bagian dari gerakan untuk memitigasi climate change ini. Nah, batu bara ini memang di dalam kampanye besar global dalam isu climate change ini memang barang kotor sekali. Batu bara itu dianggap najis. Itu di dalam kampanye besar internasional. Karena batu bara ini memang ya mungkin dari seluruh energi fosil yang ada, mungkin paling dalam pandangan
aktivis lingkungan yang paling najis. Nah, saya tidak bisa menanggapi banyak, tetapi saya ingin menjawab kritik-kritik dari kalangan kaum lingkungan ini. Kalau kita lihat isu climate change ini isu seolah-olah isu yang sudah selesai sebagai kebijakan yang sudah disepakati oleh semua pihak. Climate change itu sebagai isu, bahkan secara akademis itu belum selesai. Saya kalau mungkin teman-teman tertarik menganjurkan membaca buku yang ditulis oleh salah satu saintis penting dalam bidang climate change, namanya Stephen Koonin. Dia menulis buku yang terbit tahun 2021, judulnya Unsettled. Intinya buku ini mengatakan bahwa isu tentang climate change itu belum selesai secara ilmiah. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan kampanye vilifikasi, menganggap kelompok yang terjun dalam bidang ini itu jahat. Bagi saya itu jahat sekali. Bagi saya tambang itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa ini. Harus dikelola. Cuma pengelolaannya seperti apa? Mari kita bicarakan. Tetapi menajiskan batu bara itu tidak sesuai dengan pandangan agama yang saya anut, Islam. Karena ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Kita kelola. Bukan untuk dinajiskan. Bukan. Saya tidak setuju menajiskan batu bara, menajiskan energi fosil. Enggak. Secara ilmiah pun ini belum selesai. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini kalau penutupnya NU itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Ulil. Ada beberapa hal sebenarnya, tapi kalau secara singkat kami bisa sampaikan bahwa dikatakan affirmative policy akan selalu menimbulkan gejolak publik karena akan memberikan akselerasi pada kelompok tertentu. Dan pemberian izin tambang itu adalah salah satu dari contoh afirmatif itu. Dan NU dalam hal ini, seperti disampaikan tadi, komit akan mengelola secara halal. Nah, pembicara selanjutnya adalah pengamat kebijakan publik dari Muhammadiyah, yaitu Bapak Ihsan Tanjung, yang kalau boleh kami bacakan secara singkat CV beliau adalah pernah menjadi komisioner KPAI tahun 2010 sampai 2014, kemudian pernah menjadi pekerja sosial dan terlibat dalam ikatan pekerja sosial profesional sampai sekarang, dan saat ini menjadi advokat dan mediator non hakim di PA Jakpus. Untuk itu kami persilakan secara langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Mas Edi Suparno, Sekjen PAN. Mas Ulil, senang nih bisa ketemu sama ini idola saya dari dulu karena pemikiran beliau luar biasa, mendobrak gitu. Dan saya senang melihat banyak hal yang kemudian beliau senang kalau ada perbedaan pemikiran. Mas Sigi, terima kasih. Mas, Ibu Lana. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini memang cerita panjang sebetulnya. Kadang-kadang kita tidak menyimak cerita secara lengkap, tapi betul yang disampaikan oleh Mas Ulil, kita langsung menjudge. Saya minta ditampilkan dulu videonya Buya Anwar Abbas dengan Pak Jokowi itu, biar kita lihat sejarahnya bagaimana sampai ada peraturan terkait dengan pemberian tambang untuk ormas. Mungkin diputar dulu Bang Azwarli video yang saya kirimkan, biar kita tidak lepas dari sejarahnya gitu. Jadi Bapak Ibu semua, pada acara MUI pada tahun 2021, pada saat itu Buya Anwar Abbas dalam satu forum menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa penguasaan lahan 1% dari penduduk Indonesia ini menguasai hampir 59% lahan yang ada. Sedangkan sisanya 99% masyarakat Indonesia itu hanya menguasai kurang dari 46% lahan yang tersedia. Nah, sehingga kemudian Buya Anwar Abbas mengatakan, coba kita lihat, simak biar kita jelas lengkap mendengarkan pernyataan beliau ya. Dan dijawab langsung oleh Pak Jokowi. Sahabat Kompas.com,
Agenda Presiden Jokowi pada Jumat 10 Desember 2021 diwarnai kejadian tak terduga, yakni ketika Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengkritik pemerintah di depan Presiden Jokowi dan di antara peserta Kongres Ekonomi Umat 2 MUI. Di hadapan Jokowi, Anwar Abbas menyampaikan kritik tentang kinerja pemerintah, mulai dari kesenjangan masyarakat hingga penugasan lahan di tanah air. Anwar Abbas membuka sambutannya dengan menyampaikan kritik tentang kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah hanya berhasil mesejahterakan rakyat kalangan menengah dan atas. Sementara untuk kalangan paling bawah, pemerintah masih belum bisa menyentuhnya. Sementara mereka-mereka yang ada di level usaha mikro dan ultra mikro itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan. Sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita tampak semakin terjal. Dan itu bisa kita lihat dalam indeks Gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah, sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Anwar juga menyebut tingginya kesenjangan masyarakat juga nampak dari besarnya indeks Gini dalam bidang pertanahan. Ia menyebut sebagian besar lahan di Indonesia justru dikuasai oleh kalangan tertentu. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat prihatinkan, itu 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Kritik Anwar Abbas pun langsung dijawab Presiden Jokowi pada momen yang sama. Jokowi bahkan sengaja tak membaca teks sambutan yang sudah disiapkan demi menjawab kritik Anwar. Terkait penugasan lahan, ia tak membantah pernyataan Anwar. Namun, Jokowi menegaskan bukan dirinya yang membagikan lahan-lahan itu kepada 1% penduduk yang dimaksud. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Jokowi juga mengatakan saat ini Indonesia sudah memiliki bank tanah. Oleh karena itu, pemerintah akan melihat hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HGB atas tanah yang saat ini terlantar. Menurutnya, pemerintah segera mencabut HGU dan HGB tersebut pada bulan Desember 2021 atau awal tahun 2022. Terkait hal ini, Jokowi pun mempersilahkan MUI untuk menyampaikan ke pemerintah jika memerlukan lahan dalam jumlah sangat besar. Ya, terima kasih. Poin yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa redistribusi lahan itu sudah lama dicanangkan oleh Buya Anwar Abbas, disampaikan langsung oleh, lanjut aja ke Pak Jokowi, dan silakan lanjut. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita lihat bahwa sesungguhnya Pak Jokowi itu sudah menjanjikan lama akan diberikan lahan-lahan itu kepada masyarakat. Nah, cuma memang pertanyaannya pakai formulasi yang mana? Coba kita lihat dalam Perpres 70. Nah, kalau lanjut Mas. Terus. Nah, kita lihat di sini Perpres 70 itu tegas mengatakan bahwa memang ada kewenangan dari Pak Jokowi sebagai presiden. Diskresinya untuk kemudian memberikan kewenangan itu menetapkan sebuah peraturan bahwa ormas bisa ditunjuk tanpa proses lelang. Nah, ini yang kemudian diperdebatkan oleh banyak orang, mengatakan bahwa Perpres ini bertentangan dengan undang-undang. Cuma dia lupa membaca Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar, mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi artinya
Perpres 70 tentang penunjukan ormas mendapatkan pengurangan iup yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas itu punya dasar hukum yang kuat. Jadi artinya kalau ada masih perdebatan tentang ini, saya pikir nanti betul yang Mas Uli bilang, biar diselesaikan oleh pemerintah untuk menjawabnya. Lanjut. Nah, ini tadi pasal yang dibahas, yang saya katakan tadi, di huruf C, kemudian memberikan kewenangan kepada ormas. Lanjut. Nah, ini sama-sama kita sudah jelaskan tadi, lanjut. Oke, lanjut aja. Ini sudah dibahas. Nah, memang kalau kita lihat dalam undang-undang ormas, itu artinya semua lembaga kemasyarakatan, lanjut, itu dikategorikan sebagai ormas. Nah, ini yang kita maksud dengan ormas. Pasal 10 dan 19 itu mengatakan bahwa ormas itu bentuknya dua. Satu ormas badan hukum, satu ormas tidak badan hukum. Nah, yang badan hukum itu ada perkumpulan, ada yayasan. Nah, perkumpulan itu dibagi dengan berbasis anggota, seperti NU Muhammadiyah, dan anggota kelembagaan seperti MUI. Kemudian yayasan tidak berbasis anggota. Sedangkan LSM itu badan hukumnya adalah tidak berbadan hukum yang didaftarkan di Kemdagri atau Kesbangpol. Dia hanya butuh surat keterangan terdaftar. Jadi perdebatan tentang apakah lembaga-lembaga itu berhak, kemarin karena saya diminta terkait dengan MUI-nya. Jadi aturan undang-undang tegas mengatakan bahwa semua yang bersifat badan hukum itu dinamakan sebagai ormas. Lanjut. Nah, ini pertanyaan dari banyak orang yang Mas Ulil sampaikan NU menjadi sasaran, tapi secara tidak terang-terangan atau tidak secara tegas sepertinya NU, karena yang jawab itu Sekretaris Umum Muhammadiyah, Mas Prof. Mukti. Beliau menyampaikan kami akan kaji dulu. Coba kalau Gus Yahya bilang kan, iya kami butuh, kami siap. Nah, itu bedanya antara Muhammadiyah sama NU. Kalau Mas Mukti jawabnya kami akan kaji dulu. Tapi sebetulnya kalau kita sadar dengan pernyataan Ketua Umum ini tegas mengatakan Muhammadiyah itu mengambil, menerima. Coba dibaca lihat di sini pernyataan beliau. Beliau mengatakan bahwa ekonomi harus diurus. Sumber daya alam, hutan, laut, dan ikannya, air harus dirawat. Kemudian tambang dengan segala macam harus diolah tapi jangan dirusak. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mas Ulil. Kita boleh manfaatkan tapi jangan dirusak. Jadi tidak boleh dibiarkan alam itu. Kenapa? Kita kan memang diutus untuk menjadi rahmat sebagian alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin. Bahwa kita diutus untuk memberi rahmat kepada semua alam ini. Kalau kemudian isi bumi ini diciptakan oleh Allah, kita tidak bisa manfaatkan. Mungkin nanti kita tanya Mas Ulil, jangan-jangan kita juga kufur nikmat. Ada ayatnya mungkin yang bisa mengatakan kita diberi nikmat tapi kita tidak manfaatkan. Justru malah kita melanggar ayat-ayat Tuhan. Nah, yang kedua, Ketum mengatakan sekarang orang ramai soal tambang padahal urusan simpel saja. Jadi ketum saya kata simpel kata tambang itu. Jadi orang bilang susah, kata Mas Edi, kata ketum saya gampang katanya. Katanya simpel aja tambang itu nggak susah itu. Nah, beliau mengatakan tambang, sawit, ikan, itu batu dan semua harus kita olah. Kalau ada yang rusak dengan cara yang tidak dan maksud mengolah, nah itu ditertibkan oleh hukum. Jadi tegas Muhammadiyah menolak perusakan lingkungan. Nah, ditertibkan oleh segala sistem. Jadi Ibu Lana kami mendukung bahwa Muhammadiyah minta supaya law enforcement-nya harus diterapkan. Tambang diberikan kepada masyarakat, tapi tidak boleh melanggar hukum. Nah, itu arahan dari ketum kami. Kemudian yang ketiga, bukan berarti kita tidak boleh hanya karena ada pihak yang melakukan dengan cara yang salah, justru keluar ingin menunjukkan uswatun hasanah, tunjukkan bahwa kita bisa. Jadi ini soal mau ambil kesempatan atau tidak, itu urusan kebijakan. Jadi Muhammadiyah mengatakan silakan ambil, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi kita ormas nggak dipaksa. Nah, terakhir, mayoritas umat Islam di negeri ini dan warga bangsa Indonesia harus memiliki dan mengolah tanah air dengan baik. Kita harus berdaya, pesan agama mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan dicintai Allah ketimbang yang lemah. Kita tidak boleh selalu tangan di bawah. Alhamdulillah kami organisasi yang mandiri, namun tetap terbuka untuk berkolaborasi. Jadi itu pesan saya sudah WA kepada Pak Ketum, Mas Edi, menyampaikan diundang oleh PAN. Salam buat semua kata beliau. Jadi intinya Muhammadiyah tidak selugas NU, tapi mungkin insya Allah
ke depan kalau ditawarkan ke Muhammadiyah, saya nggak tahu akan ditolak atau diterima, nanti kita tanya sama ketua umum kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ihsan. Ada beberapa hal yang dicatat mungkin di sini, salah satunya yang poin singkat mungkin udah. Ormas Islam tidak boleh lemah dan selalu berada di bawah, karenanya Muhammadiyah organisasi yang mandiri namun tetap terbuka untuk berkolaborasi. Baik, selanjutnya kepada pengamat kebijakan energi Bapak Singgih Widagdo, yang kalau boleh kami bacakan secara singkat CV beliau adalah pernah sebagai GM Corporate Communication PT Birokol, kemudian menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Geologi dan S2 Magister di UGM, kemudian pernah berkarir sebagai JM Marketing Support dan Analisis Head Indonesian Mining and Energy Forum IMIF gitu. Baik, kepada Bapak Singgih kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Pak Edi yang telah memfasilitasi diskusi hari ini, Gus Ulil dan Gus Iksan. Ini pas, saya kenapa nggak pakai baju putih, takutnya yang dipanggil Gus, saya tidak pakai hijau, takutnya nanti dikira orang Muhammadiyah, ya tidak pakai biru belum masuk PAN, gitu. Sehingga saya badik, dan kalau putih memang pemerintah mewakili. Sehingga saya senang, sehingga bisa sharing di dalam diskusi hari ini. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, tadi Pak Edi telah menyampaikan bahwa karena ini kebijakan yang harus terbuka, transparan, dan saya terus terang sudah banyak menyampaikan baik di Kontan, di Independent Observer terkait dengan masalah ini. Ini karena menarik dan tidak salah. Tadi Mas Ulil juga mengatakan bahwa ruang publik harus menangkap. Karena apa? Pada dasarnya karena memang mineral itu adanya di tangan rakyat, sehingga tidak salah bahwa dia harus memperdebatkan hal ini terlebih dahulu. Lanjut. Nah, ini yang menurut saya menjadi tantangan, karena tadi dikatakan juga oleh Pak Edi bahwa ini bukan hadiah, tapi upaya dengan background, dengan kekuatan baik finansial, baik SDM, baik keilmuan. Dan kalau kita melihat sebetulnya ormas ini menjadi ribut, produksi belum, dan produksinya kapan? Ini yang menarik. Ini produksinya juga saya lihat tidak akan juga mendominasi produksi batubara nasional. Kalau kita lihat tahun 2023 produksi kita itu 775 juta. Tahun 2004, 2005, 2026 itu average sekitar 900 juta. Kalau kita katakan ormas diberikan nanti, event yang ngambil Mas Ulil dengan confident mengambil NU, Muhammadiyah mau tidak ya bisa jadi mau ya Pak Gus. Tapi intinya bahwa dia tidak akan mungkin produksi di tahun ini atau tahun depan. Ini saya. Kalau tahun depan katakan 2026, pertanyaan kita tahun produksi itu kapan? Ini pertanyaan. Kita sudah ribut berkelahi energi habis, ternyata produksinya kecil sekali. Yang kedua, kapasitasnya produksinya berapa? Kita belum tahu juga. Saya yakin nanti mengawali kapasitas kecil. Kita memproduksi 1 juta ton saja sudah perlu effort khusus dalam dunia pertambangan, dari sisi hulu sampai hauling, sampai kepada pengangkutan. Juga demikian kita melihat produksi nasional kita sudah mendekati 1 miliar, katakan 900 juta. Sehingga dengan kondisi potensi ekspor yang ada di dua negara saja, Cina dan India, dan kebijakan transisi kita di Indonesia nasional ataupun oleh negara importer, maka NU berani aja menurut saya sudah berhitung mesti, sudah hitung. Yang penting manfaatnya lebih banyak ya tentunya ya Pak Ulil. Karena apa? Nanti dia akan berhadapan pada pasar. Sehingga apa? Eksplorasinya seperti apa? Sehingga NU juga harus berhitung infrastrukturnya seperti apa, walaupun tidak diberi tadi. Penambangannya batu bara seperti apa dan masuk ke pasar bagaimana? Seperti Pak Edi sampaikan bahwa ini perlu effort, sehingga tidak hadiah yang lantas ditangkap seolah-olah ada surga di depan mata lah.
tinggal ditangkap. Menurut saya ini hal yang lain. Lanjut. Nah, ini juga menjadi menarik menurut saya. Dari Kementerian SDM itu sudah mempertegas bahwa yang diberikan itu ada 6 relinquis, baik Arutmin, KPC, Adaro, Kediko, Multi Harapan, dan Kendilo. Yang menjadi pertanyaan saya, luasan WIUP-nya nanti baginya bagaimana? Mekanisme penawaran prioritas itu seperti apa? Saya takutnya nanti NU dapat durian, Muhammadiyah mau ngambil kok cuma mangga, kan malah jadi berantem sendiri antara NU dan Muhammadiyah. Ini menarik juga. Bagaimana pembagian daripada WIUP. Yang kedua, kompensasi data informasi. Ini mesti juga dihitung karena di dalam Kepmen 2023 itu jelas bahwa kompensasi data informasi tidak bisa dilepaskan ya. Karena ini sudah aspek aset negara yang harus dibeli oleh perusahaan baru di dalam mengambil wilayah tersebut, baik data eksplorasinya, cadangan, drilling, kalau pengeburan itu ada yang core, non-core itu dan macam-macam. Yang kedua, cadangan batu baranya masing-masing dari WIUP itu berapa? Posisi geografisnya untuk mendapatkan pasar seperti apa? Pelabuhannya muat seperti apa? Juga nanti potensi seperti apa? Sehingga apa? Sehingga ini yang menjadi menarik. Apakah NU Muhammadiyah mesti harus berpikir dulu WIUPK itu potensinya seperti apa? Ini sebenarnya menurut saya bukan tugasnya PSDM, ini tugasnya Pak Bahlil ya. Dalam ini yang penugasan di dalam memperhitungkan ini bahwa ini seperti apa potensinya sebelum dibagi. Ini menarik. Tapi kalau memang itu sudah menjadi bagi saya PP sudah ditandatangani. Perpres kemungkinan selesai, ya menurut saya selesai. Tinggal bagaimana kita mengangkat bahwa tambang ini seperti kata Gus Iksan tadi, bahwa ini harus dikelola dengan good mining practice yang benar. ULIL pun sudah memberikan komitmen NU akan mengelola dengan benar, apalagi banyak warga NU juga yang memiliki aktivitas bisnis di batubara ya Pak ULIL, sehingga ini menarik. Sehingga biaya penambangan berapa ini yang menjadi menarik. Jangan-jangan sudah NU nambang, ternyata harga batubara turun drastis. Ini yang jadi menarik. Bisa juga kalau nggak pakai uang umat susah, pakai dana bank gampang-gampang susah juga ya. Sehingga ini harus diperhitungkan benar di saat kondisi transisi energi di mana next sampai tahun 30 minimal itu harus diperhitungkan. Sehingga apa? Kita harus juga memperhitungkan proyeksi harga batu bara serta dinamika pasar yang ada ke depannya. Ini penting di dalam bagaimana nanti IUPK Ormas mengelola IUP. Lanjut. Lah, ini yang menjadi menarik juga. Sebenarnya dulu itu sebenarnya ada ide bahwa yang namanya relinquis BP IUPK itu sebenarnya dulu awalnya WPN, wilayah perencanaan negara, dengan persetujuan menteri bisa menjadi wilayah izin usaha pertambangan. Namun kalau sekarang diserahkan kepada Ormas, logikanya satu bahwa bagaimana dengan pertanyaan konservasi cadangan nasional. Eksplorasi tambahan nanti, kalau katakan NU mendapatkan satu wilayah sudah tereksplorasi semua, oke. Kalau tidak, memang di dalam undang-undang NU juga atau Muhammadiyah nanti kalau dia harus juga menambah eksplorasi. Terus dana ketahanan cadangan, ini juga sedang digodok oleh kementerian. Karena apa? Karena kita melihat cadangan kita itu nggak besar. Cadangan kita itu 99 miliar, resources, sumber daya, cadangan kita hanya 35. Sehingga apa? Radio produksi kita hanya 25-35 tahun. Bersamaan kalau kita melihat Cina dan India, 54% kedua negara impor dari kita, Cina itu cadangannya 114 miliar, India 61 miliar. Ini yang menarik. Sehingga bagaimana Ormas nanti juga terlibat di dalam konservasi cadangan nasional seperti apa? Lanjut ya. Mungkin ini terakhir, sehingga apa? Sehingga tantangan pasar ini yang menarik. Kalau produksi di tahun 2006, asumsi saya ini kalau Ormas Muhammadiyah maupun NU mengambil, dia baru akan produksi di tahun tersebut. Negara eksportir seperti terbesar adalah hanya Indonesia. Potensi Indonesia 544, Australia 203, dan India 114. Lainnya di bawah 100 juta. Kita menganggap pasar ini terbesar. Negara eksportir. Negara importer pun itu Cina 306, India hanya 904, Jepang 109, dan Jepang itu relatif ngambil dari Australia dengan kualitas yang tinggi.
Sehingga kalau kita melihat pasar yang ada, pada dasarnya NU atau Muhammadiyah atau siapapun ormas nanti, dia hanya memiliki pasar besar untuk ekspor hanya Cina dan India. Cina pun akan mencoba transisi itu untuk memproduksi, sekarang produksi Cina itu di 4,6 dan dia akan mempertahankan nanti hanya pada di 4,3 demand. Sehingga apa? Kemungkinan besar Cina juga akan bertahan pada level di tahun 2026 ke atas, level flat atau bahkan turun. India pun dengan saat ini produksi sekitar 900 juta, dia akan mencoba menaikkan 1,3 juta ton, 1,3 miliar. Sehingga apa? Ini yang menjadi menarik. Bukan hanya masalah legal yang diperdapatkan di ruang publik, tapi ada tantangan-tantangan teknis dan pasar yang bukan kendali dari ormas maupun pemerintah sendiri. Sehingga kalau saya melihat kondisi keseluruhan, maka bahwa pasar ekspor itu bukan menjadi pasarnya ormas. Mestinya pasarnya ormas ya lebih baik dia memberikan prioritas kepada batubara DMO nasional. Namun karena prioritas DMO itu harga dibatasi 70 dan pemerintah sedang memiliki MIP ya, mitra instansi pengelola, itu lebih baik kalau ormas dapat ikut juga berjuang bagaimana MIP itu dapat keluar, termasuk tentunya dorongan dari tempatnya Pak Edi ya, Pak Edi ya, MIP, karena ini MIP itu yang akan membuat sustain security pasokan kelistrikan nasional terjamin, termasuk ormas tentunya nanti akan mendapatkan harga menjadi iuran keseluruhan. Karena apa? Kalau enggak tren itu karena kita melihat tren turun. Sehingga kalau saya simpulkan satu, kita itu debat setengah mati masalah legal, produksinya kapan, volume produksi kapan, kita teriak-teriak berantem saat ini lah. Itu yang harus kita jaga, sebenarnya kita letakkan dengan kepala dingin, saya setuju, mudaratnya seperti apa, terbaiknya seperti apa, tapi banyak tantangan di teknik, khususnya tantangan pasar di luar dari pemerintah. Ini saya lihat. Tantangan, karena apa? Pasar batu bara itu kembali lagi, bahwa dulu itu pasarnya less elastis, mudah dipetakan, mekanisme supply demand bisa dibaca dari situ, pertumbuhan ekonomi berapa, engineering procurement contraction itu makan waktu berapa, jelas. Sekarang ini pasar batu bara ini naik turun tidak jelas. Dulu weekly hanya 3%, sekarang bisa 20%, 10%, 1%. Ini yang menurut saya menjadi sensitif bagaimana pengelolaan IUPK oleh ormas. Itu menurut saya seperti itu. Masalah legal mungkin Pak Edi di Komisi 7 bisa menjawab dengan komunikasi dengan ESDM. Namun kembali lagi banyak masalah aspek teknis, terutama juga aspek pasar oleh negara importer yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, mau apalagi oleh korporasi, itu menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Singgih. Ada banyak hal, terutama hal-hal teknis yang dibahas, tapi mungkin kami coba mencatat ada satu hal. Pertama adalah adanya tantangan pasar, termasuk juga volume produksi yang perlu untuk dikelirkan lebih jauh sebelum kita membahas lebih jauh tentang pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan, karena itu adalah di luar kendali pemerintah. Terima kasih. Kami coba membuka pertanyaan. Ada dua sesi. Pertanyaan pertama sesi pertama 3 pertanyaan, sesi kedua 3 pertanyaan. Karena rencananya diskusi hari ini insya Allah akan berakhir pukul 4 sore. Jadi langsung saja kami beri kesempatan untuk sesi pertama ini kepada 3 penanya. Tolong sebutkan nama dan institusinya. Dari mana? Baik. Dari kami bagi kiri, kanan, tengah. Belakang, Mas. Oke, baik. Sebutkan namanya dari tengah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Yusran. Dan saya pikir ini acara yang sangat bagus yang diinisiasi oleh PAN, karena masalah ini sensitif tapi sangat penting diketahui oleh publik. Nah, ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah nama saya Fahmi, sekarang di tenaga ahli DPR RI. Ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ini kan disebut tadi lahan yang mau diserahkan itu adalah bekas tambang batu bara. Nah, apakah bekas tambang batu bara ini memang masih punya potensi yang besar dan sudah tidak ada lagi atau sudah selesai kewajiban reklamasinya?
Kalau masih ada kewajiban-kewajiban seperti itu, maka ini akan membebani ormas yang atau badan usaha yang akan didirikan oleh ormas tersebut, termasuk karena mereka harus mulai dari fase penyelidikan umum, eksplorasi, dan seterusnya, sampai nanti kemungkinan akan melakukan produksi. Apakah ini masih banyak dagingnya, atau jangan-jangan lahan yang diserahkan itu tinggal tulang belulang, itu yang dikhawatirkan. Yang kedua adalah, meskipun Pak Ulil Absar tadi menyampaikan bahwa batu bara sebagaimana bahan-bahan tambang mineral lainnya adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata. Pertama, pemerintah dan DPR itu kan sudah punya ya saya sebut roadmap untuk memperbesar porsi energi baru dan terbarukan dalam energi mix itu menjadi semakin besar. Sehingga kita juga tahu bahwa sebagian PLTU, seperti misalnya PLTU Cirebon itu sempat direncanakan atau diwacanakan akan ditutup tahun 2035, walaupun kemudian muncul koreksi mungkin diperpanjang menjadi tahun 2050. Tetapi roadmap untuk menutup PLTU itu ada dan belum pernah dicabut. Karena itu ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Nanti seperti halnya bahan fosil lain seperti gas, batu bara, itu kan harus jelas dulu pasarnya itu nanti kemana. Dan ini peruntukannya untuk apa? Nah, karena itu saya bukan hanya ingin mengkritisi hal ini, tetapi juga mungkin enggak, karena PP ini kan judul besarnya adalah untuk pertambangan mineral dan batu bara. Mungkin enggak bahwa nanti bahan mineral yang bisa dikelola oleh ormas itu tidak hanya bekas tambang batu bara. Mungkin enggak ormas keagamaan itu akan diberikan kesempatan untuk mengelola tambang emas, misalnya, tambang pasir kuarsa, dan tambang-tambang lain yang memiliki nilai yang lebih besar, atau mereka memang memiliki kompetensi teknis di dalam pengelolaan mineral-mineral seperti itu. Jadi karena judul PP-nya itu minerba, mineral dan batu bara, dan kita tahu bahwa itu tidak hanya bicara tentang batu bara, maka pengelolaannya jangan kemudian hanya dipersempit hanya untuk bekas tambang batu bara. Ini mungkin sebuah usulan pemikiran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua. Ya, silakan. Mas Yusuf. Ke depan aja yang ada mic-nya, Mas. Langsung aja pertanyaannya ya. Cek. Sebelumnya, perkenalkan saya Said Ja'far Sodik dari kampus STAI Jakarta. Izin para pimpinan, para ketua umum, ini merupakan pertanyaan yang mungkin dasar tapi vital gitu dari saya sendiri. Tentang profesionalitas. Bagaimana tolok ukur profesionalitas pengembangan tambang dikelola ormas yang notabene tidak berkecimpung di dunia itu. Dan sejauh apa pertimbangan kelestarian alam bisa menjadi perhatian ormas yang mau mengelola tambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari belakang. Yep. Terima kasih. Saya Aim Muhammad Burkon, tenaga ahli Praksipan. Yang saya hormati Pak Sekjen
Partai Amanat Nasional, yang saya hormati para pembicara dan teman-teman sekalian. Pertanyaan saya menyambut dari apa yang disampaikan oleh Mas Ulil tadi, bahwa tambang batubara ini dalam tanda kutip musuhnya bagi aktivis gerakan lingkungan hidup. Nah, tentu saja NU yang sudah terang-terangan menerima dan Muhammadiyah yang cenderung akan menerima. Pertanyaan saya, kita kan diajarkan di kalangan santri, kaidahnya jelas sekali, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan didahulukan timbang kemaslahatan yang akan didapat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penambangan batu bara ini bermasalah pada lingkungan dan juga masyarakat. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu dari Kementerian yang mewakili Pak Menteri, adakah daftar PT mana saja yang memang berhasil menjaga lingkungan, menjaga tidak konflik dengan masyarakat, sehingga itu menjadi prototipe bagaimana menambang itu dengan baik, begitu. Dan tentu saja apakah memang semua penambang ini bermasalah, begitu, sehingga nanti baik NU ataupun Muhammadiyah ataupun ormas yang lain ya terjun ke situ, kelihatannya mafsadatnya mungkin akan jauh lebih banyak karena tidak punya prototipe bagaimana mengelola itu dengan baik. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Furqon. Selanjutnya kami persilakan kepada para pembicara mungkin untuk menjawab salah satunya. Mungkin dari Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama saya jawab. Terkait tambang SPKP 2B itu kan karena sudah dikelola sebelumnya, jadi data terkait kandungan dan cadangan yang ada di dalamnya sudah tersedia. Tinggal diupdate saja datanya. Jadi itu mungkin menjadi bahan pemikiran mengapa diberikan kesempatan pengelola tambang SPKP 2B tersebut. Dan luasannya kan juga tidak terlalu besar, 96.000 hektar, ex-relinquish dari pemilik atau pengelola tambang SPKP 2B sebelumnya. Dan ini hanya terbatas batu bara. Jadi meskipun ini adalah minerba judulnya, tetapi yang diberikan kewenangan untuk pengelolaannya adalah tambang batu bara saja, dengan batasan nanti akan ditentukan oleh Kementerian SDM. Dan kesempatan ini hanya terbuka 5 tahun sejak PP ini kemudian direvisi. Itu pertama. Kedua, mengenai roadmap untuk memperbesar porsi EBT dan mengurangi PLTU. Begini Ibu Bapak sekalian, kita memang punya komitmen yang besar untuk memperbesar bauran energi terbarukan kita. Dan itu sudah menjadi komitmen kita karena kita menandatangani Paris Agreement dan meratifikasinya dalam Undang-Undang 16 tahun 2016. Jadi sudah ada kewajiban. Saya termasuk advokat di Komisi 7 yang mendorong akselerasi transisi energi ini, supaya kita bisa mempercepat proses peningkatan bauran energi terbarukan. Karena apa? Kita sekarang merasakan kok dampaknya. Jakarta saja kota terkotor 3 di dunia dari aspek polusinya. Belum Tangerang Selatan, belum Bandung, belum Semarang, dan lain-lain. Suhu sudah kita lihat ada peningkatan. Yang biasanya kita merasakan panas pada suhu 32-30 derajat, sekarang 38 sudah ada. Dirasakan di daerah-daerah tertentu. Nah, ini merupakan dampak dari penggunaan tenaga fosil yang menghasilkan climate change atau perubahan iklim. Dan ini sudah kita rasakan. Tetapi Ibu Bapak, perlu juga saya tekankan di sini, kita punya jadwal sendiri yang harus kita laksanakan. Dan itu kalau kita bisa akselerasi, kita akselerasi. Jangan sampai mau Indonesia itu didikte bahwa Indonesia harus seperti ini, mengikuti standar dan kaidah yang berlaku di negara lain atau di kawasan lain. Tidak bisa. Australia saja yang negara adil lingkungan hidup itu tidak mau dibatasi produksi daripada batu baranya. Tetap saja mereka ekspor. Artinya apa? Mereka mengekspor energi fosil kok. Gitu. Jadi menurut pandangan kami, kita harus berjalan simultan. Sementara kita mempercepat proses transisi dan bauran energi terbarukan, yang namanya batu bara itu juga kita laksanakan. Karena apa? Itu merupakan salah satu pendapatan negara.
dari aspek komoditi ekspor. Ya. Tetapi kita juga jangan lupa, ini yang namanya batu bara, ada kok teknologinya untuk kita menghilirisasinya menjadi bahan bakar yang lebih bersih. Ada teknologinya untuk kita kemudian menangkap karbon yang dikeluarkan dalam bentuk emisi karbon yang ditangkap, yang bisa sekarang kemudian mengurangi dampak daripada emisi karbon ke depan. Tetapi intinya kita ingin kok melakukan transisi energi, tetapi kita dalam hal ini punya jadwal sendiri, punya ketentuan sendiri, punya peraturan sendiri. Dan sekarang kami di Komisi 7 sedang merampungkan undang-undang energi terbarukan, mudah-mudahan segera disahkan agar ini mengakselerasi proses transisi energi yang kita butuhkan saat ini. Mungkin pertanyaan yang ketiga saya jawab, karena tadi yang kedua adalah untuk profesionalitas, terkait profesionalitas ormas yang mungkin paling baik dijawab oleh Mas Ulil dan Bang Iksan. Pak Furqon, memang yang namanya industri ekstraktif itu selalu akan memiliki dampak terhadap lingkungan. Itu tidak bisa kita pungkiri, itu hakikatnya sudah demikian. Tetapi bagaimana kemudian kita mengaplikasikan best mining practices. Ya, jadi pengelolaan lingkungannya sudah ada standarnya, AMDAL-nya sudah ada standarnya, bagaimana kemudian melakukan reklamasi pasca tambang itu juga sudah ada standarnya. Jika itu diikuti, saya kira kita bisa melaksanakan pengembangan pertambangan yang berkelanjutan. Memang tidak bisa sempurna, kembali lagi ini adalah sektor industri ekstraktif, sehingga memang ada dampaknya, ada bekasnya. Tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir hal tersebut. Mungkin untuk pertanyaan kedua, kami sampaikan, kami persilahkan para pemateri yang lain, terutama dari NU dan Muhammadiyah. Saya mungkin belum bisa mewakili Muhammadiyah karena saya kan Muhammadiyahnya naturalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kepada Pak Ihsan atau Pak? Terima kasih. Saya kebetulan beberapa waktu lalu Mas Ulil ke Kediri menghadap ke Kiai Anwar Iskandar, Ketua Umum MUI, terkait tambang ini. Ada satu hal Pak Sekjen disampaikan oleh Ketua MUI Pak Sekjen. Katanya kita dirusak oleh Belanda pikiran kita semua. Tambang itu konotasinya adalah orang-orang hebat, orang-orang penguasa. Kalau umat Islam dari dulu dikasih kewenangan untuk tambang, kita ini bisa nambang, kata Pak Kiai Anwar. Cuma sejak dulu umat Islam ini nggak boleh disentuhkan dengan tambang. Sehingga kesannya kita dihujat kalau dikasih tambang oleh pemerintah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, proporsionalitas. Nah, ada 172 kampus Muhammadiyah. Jurusan pertambangan, energi, mineral, itu banyak sekali, Mas. Nanti kalau mau pindah kampus, saya ajak ke kampus Muhammadiyah, Mas, ikut tambangnya. Kan masih kuliah tadi kan? Nanti daftar di Muhammadiyah, Mas. Kalian punya ada jurusan pertambangan, nanti masuk di Muhammadiyah. Itu ada profesornya, ada segala macam. Kalau duit kemarin kita tarik 13 triliun dari BSI, Mas. Tenang aja, Mas. Nggak usah khawatir, Mas. Kalau Muhammadiyah selesai semua sebetulnya. Tinggal persoalannya, betul yang Pak Sigi bilang, kapan kita produksinya ini masalahnya. Kita berdebat terus, tapi nggak produksi. Gimana Pak Sigi ini, Pak Sigi? Kita perdebatan panjang nih Pak, tapi energi kita sudah habis. Pertanyaannya, kapan kita mau rasakan di tambang? Gus Yahya itu udah nggak tahan nunggu-nunggu itu. Ini kapan ini mau dijalankan gitu. Jadi sebetulnya untuk profesionalitas nggak ada masalah. Kenapa? Karena semua pekerjaan itu ada sistemnya, ada aturan mainnya. Kita kerjakan sesuai aturan main. Dan Muhammadiyah komit bahwa kalau kita ditugaskan umpamanya ya, karena kita nggak boleh mendahului ketua umum. Kalau Muhammadiyah ditugaskan, karena kata Mas Mukti itu belum ada pembicaraan langsung ke Muhammadiyah oleh Pak Bahlil, ya oleh Pak Jokowi. Kalau Muhammadiyah ditugaskan, insya Allah akan menjaga lingkungan, Mas. Bismillah. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu menjalankan Al-Quran dan hadis. Di situ ditegaskan harus menjaga umat dan menjaga alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan, mungkin ada tambahan dari Pak Ulil. Pertama soal pertanyaan mengenai kemampuan NU untuk menerima konsesi ini ya. Seperti ditegaskan oleh Ketua Umum kami, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, ya kita siap menerima konsesi ini dan melaksanakannya sesuai dengan aturan main yang dimiliki oleh negara ini. Dan
Ada sebagian skeptisisme di masyarakat ya. Apakah ini konsesi seperti ini tidak akan membangkitkan lagi peristiwa atau fenomena yang pernah terjadi tahun 50-an, yaitu munculnya fenomena pengusaha Alibaba. Alibaba itu dulu fenomena bisnis pada tahun 50-an. Jadi pemerintah memberikan konsesi kepada orang Islam namanya Ali, tapi yang menggarap konsesi itu adalah Cina-Cina namanya Baba. Alibaba. Nah, saya kira tidak, karena aturan-aturan seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Lana, kemudian oleh Mas Edi, begitu ketatnya, sehingga saya yakin tidak akan terjadi fenomena pengusaha Alibaba itu. Artinya NU hanya terima konsesi saja, kemudian konsesi itu dijual kepada pengusaha lain. Itu tidak akan terjadi. Sudah kami pastikan, karena NU sekarang sudah mendirikan PT khusus yang diberikan tugas untuk mengelola pertambangan ini. Soal profesionalitas, saya kira kita punya tenaga yang cukup karena kader-kader NU yang belajar di bidang pertambangan itu ya di Muhammadiyah juga sama, apalagi Muhammadiyah punya banyak perguruan tinggi yang membuka fakultas pertambangan. Dan ini menurut saya juga bagus karena memberikan kesempatan kepada ormas-ormas keagamaan untuk belajar. Karena bagaimanapun ini kan butuh belajar juga. Pemain-pemain besar itu kan dulunya juga tidak ujuk-ujuk besar juga. Mereka kan mulai dari kecil belajar kemudian jadi besar. Nah, kalau kesempatan yang sama diberikan kepada ormas ini, insya Allah akan ada proses belajar itu. Nah, salah satu ketua PBNU kami, Profesor Dr. Muhammad Nuh mengatakan, dan ini pesan yang dia sampaikan ketika saya berangkat ke sini, poin penting yaitu bahwa pertambangan ini kan selama ini yang mendapatkan manfaat sebagian besar kan korporasi. Jadi sekarang kemanfaatan tambang itu sebagian dialihkan kepada ormas keagamaan. Jadi tidak merupakan monopoli korporasi. Dan saya kira ini usaha yang cukup bagus ya. Nah, terakhir ada dua isu yang ingin saya tanggapi juga. Pertama adalah soal transisi kepada energi terbarukan. Nahdlatul Ulama PBNU kita mendukung sepenuhnya usaha pemerintah untuk melakukan transisi atau phasing out, transisi ke energi terbarukan. Kita memang tidak bisa mengandalkan kepada energi fosil. Pelan-pelan kita harus transisi kepada energi terbarukan. Dan saya setuju dengan yang dikatakan Mas Edi Suparno, kita melakukan transisi sesuai dengan ritme kita, tidak didikte oleh negara lain. Nah, cuma saya tambahkan Mas Edi, saya bukan pengamat tambang Mas Singgih ya, sudah pasti saya awam dalam hal ini. Saya ibtidaiyah dalam soal pertambangan ini, atau bahkan Raudatul Atfal, TK. Cuma saya ini juga baca-baca Mas Fahmi ya. Saya baca-baca juga dan sebetulnya begini, dinamika tentang transisi ke energi non-fosil ini juga tidak linier. Di dunia sendiri sekarang itu perdebatannya belum selesai. Di Inggris misalnya ada suatu platform besar namanya Net Zero Emission atau emisi karbon terutama ya pada tingkat 0. Mereka punya target semula itu tahun 2025. Tapi kemudian itu dianggap tidak realistis lalu diundurkan sampai tahun 2030. Itu pun masih menjadi perdebatan antara dua partai utama di sana, antara partai buruh dengan partai konservatif. Begitu juga di Amerika. Kalau yang terpilih nanti di Amerika setelah pemilu November besok, kalau November besok kan kita pilkada. Nah, kalau Amerika itu besok pilpres. Ya. Nah, kalau yang terpilih misalnya Donald Trump, itu sudah pasti akan menjadi berita buruk bagi soal transisi ke energi non fosil ini. Jadi di tingkat dunia pun dinamikanya masih fluid, masih cair. Jadi kita masih belum tahu ini. Negara-negara itu memang memiliki komitmen masing-masing karena mereka menjadi bagian dari kesepakatan internasional untuk melakukan pengurangan bahkan mengurangi sampai titik 0 ya emisi karbon. Tetapi mereka juga punya kesulitan masing-masing. Bahkan
Saya baca berita di The Economist tahun lalu, ini menarik sekali. Partai Hijau di Jerman itu dalam pemilu terakhir itu mereka mengalami kemerosotan suara yang cukup banyak, bukan semata-mata karena masalah naiknya populisme di Jerman, tetapi juga karena Partai Hijau ini dianggap oleh warga awam di sana itu partai yang isinya ngelarang-larang orang. Jadi ngelarang di sana kan ada petani besar, itu petani sapi. Petani sapi itu dilarang, mau dikurangi populasinya karena teletong sapi, tahu teletong apa ya? Kotoran sapi itu adalah salah satu sumber emisi karbon. Dan mereka mau mengurangi populasi sapi begitu besar, sehingga menimbulkan resistensi dari kalangan petani sapi di sana. Dan itu juga nggak mudah mengatasinya gitu. Jadi maksud saya adalah kita memang punya roadmap untuk menuju kepada transisi ke energi non fosil, tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa ini bukan perkara mudah. Ini sesuatu yang unsettled. Ini yang perlu saya tekankan. Ini belum selesai. Belum selesai dan dinamikanya masih rumit, masih panjang. Dan perdebatan mengenai soal sainsnya sendiri itu juga belum selesai. Memang sebagian orang mengatakan ini sudah selesai, tapi belum sebetulnya. Banyak ilmuwan-ilmuwan saintis yang mengatakan bahwa masalah ini itu masih perlu diperdebatkan karena data-datanya sendiri yang dimiliki oleh IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change di PBB itu juga interpretasinya macam-macam oleh para saintis itu. Nah ini yang perlu saya kemukakan karena wacana seperti ini di Indonesia kayaknya itu belum muncul. Wacana publik kita itu dikuasai oleh semata-mata orang yang saya menyebutnya ideologi lingkungan. Kalau saya tidak, saya di NU menggunakan fikih lingkungan. Kita bukan ideologi lingkungan, kita fikih lingkungan. Fikih lingkungan itu apa? Kita melihat masalah ini realistis saja, berdasarkan kalkulasi maslahat mafsadah. Nah, di sini saya mau menjawab Mas Furqon ya. Mas Furqon, terima kasih. Pasti santri ini. Tadi bertanya tentang ada kaidah dalam hukum Islam, fikih itu hukum Islam ya. Dalam hukum Islam itu ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menangkal bahaya. Kalau kita berhadapan dengan maslahat, keuntungan, dan bahaya, mana yang harus kita pilih? Yang kita pilih adalah menangkal bahaya, bukan mendatangkan maslahat. Nah, cuma kaidah ini baru satu kaidah, Mas Furqon. Ada kaidah yang lain. Kalau ada dua bahaya, mana yang harus kita pilih? Idza ta'aradat mafsadatani. Ada dua mafsadah. Kita misalnya berhenti memanfaatkan energi fosil, itu juga bahaya. Karena sebagian besar kebutuhan energi saat ini masih disuplai oleh energi fosil. Seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mayoritas energi sekarang disuplai oleh energi fosil. Kalau kita berhenti sekarang, kemudian kita berhenti, itu juga mafsadah ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan dua mafsadah, ada dua bahaya. Mana yang kita pilih? Nah, dalam kaidah fikih dikatakan idza ta'aradat mafsadatani ru'iya akhaffuhuma. Kita pilih salah satu dari mafsadah ini yang paling ringan. Nah, ini kita setuju dengan pemerintah sekarang. Kita punya roadmap untuk transisi kepada energi non fosil, tapi pelan-pelan. Dan juga memperhatikan konteks kita sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari waktunya mungkin tidak memberi ada waktu untuk pertanyaan ya. Kita tanggapan langsung dari Ibu Lana atau Bapak Singgi ya. Kasih. Baik, terima kasih. Sebagian besar sudah ditanggapi oleh Pak Edi, Pak Ulil, dan Pak Ihsan. Saya hanya menambahkan saja pertanyaan dari Pak Fahmi bahwa lahan yang diserahkan ex PKP 2B tentunya pada saat ini menjadi persyaratan PKP 2B pada waktu itu diperpanjang sehingga harus dilakukan penciutan. Sehingga penciutan itu tentunya syaratnya adalah harus masih ada kandungan sumber daya dan cadangan.
Jadi tidak bisa yang kosong diberikan gitu ya, tapi masih ada sumber daya cadangan. Itulah dari 6 ex-PKP 2B yang tadi telah disampaikan oleh Pak Singgi, tentunya semua ada cadangan. Mereka menciutkan sesuai dengan rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui pemerintah berapa diciutkan, nah, sisanya itu harus ada cadangan. Seperti itu. Dan kemudian terhadap karena tadi adalah daerah yang belum diganggu, tentunya itu adalah daerah yang belum maksudnya ada kewajiban reklamasi di sana. Karena itu betul-betul lahan yang memang belum dibuka oleh PKP 2B tersebut. Seperti itu. Ada beberapa di antara PKP 2B itu yang memang diganggu oleh peti gitu ya. Nah, untuk itu memang bukan menjadi kewajiban reklamasinya. Itu yang pertama. Untuk tadi masa roadmap tadi ya sudah dijelaskan jelas panjang lebar baik oleh Pak Ulil dan juga Pak Edi. Saya menambahkan juga dari dari Mas Sodik ya, Mas Sodik gitu ya, yang bertanya dari mahasiswa. Jadi profesional itu sebenarnya itu tercantum di 83A gitu ya, bahwa ormasnya itu adalah ormas keagamaan yang telah memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan memiliki organ yang kompeten dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Jadi jangan lihat itu adalah keagamannya, tapi ormas ini memiliki satu sudah ada gitu ya, rumah sakit atau badan-badan ekonomi yang telah berjalan begitu. Jadi ormas-ormas tersebut dalam pemberian juga harus dan juga pemberiannya harus dapat mewujudkan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu untuk Pak Sodik. Sedangkan Pak Furkon kalau lihat contohnya banyak Pak, nanti bisa dilihat di beberapa website ya Pak ya, ada sebagian besar PKP 2B dia menjalankan aturannya dan bahkan setiap tahun dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk perolehan propernya untuk kinerja lingkungannya. Bahkan kita juga dari tambang baik mineral atau batu bara ada yang telah lebih dari hijau ya, emas begitu. Kemudian di situ adalah suatu bukti mereka menjalankan kegiatan bukan hanya reklamasi dan pasca tambang, tapi pengolahan lingkungannya memenuhi baku mutu yang peraturannya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan. Untuk masyarakat, kita di dalam menetapkan perusahaan itu untuk menjalankan kegiatan setiap tahunnya harus memiliki yang namanya rencana kerja anggaran dan biaya. Dalam rencana kerja anggaran biaya, dia harus memasukkan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakatnya. Kalau tidak memasukkan itu, RKB-nya tidak bisa disetujui. Dan program pemberdayaan masyarakat itu harus berpedoman terhadap rencana induk program pemberdayaan masyarakat yang disusun bersama pemerintah setempat atau pemerintah provinsi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan dari keempat tadi. Terima kasih. Satu lagi tadi, apakah bisa ke selain batu bara tadi ya, pertanyaan Pak Furkon ya, pertanyaan Pak Furkon, bisa saya Pak Fahmi ya, maaf ya, bisa saja tetapi bukan prioritas ya, bisa ikut di dalam lelang yang dilakukan terbuka pada XXUP. XXUP yang dicabut begitu, yang karena sesuatu hal direkomendasikan wilayah izinnya oleh gubernur. Setelah ditetapkan wilayah UP, maka ada lelang terbuka, dimungkinkan saja, tapi dalam bentuk badan usaha gitu ya, tidak bentuk ormasnya tapi dalam bentuk badan usaha. Terima kasih. Terima kasih. Saya nambahin saja satu, saya membayangkan tadi pertanyaan terkait goal. Kalau kita melihat, ya comparison aja, yang namanya Cina itu lebih menjaga bauran. Kalau lihat kapasitas Cina itu hampir 2.400 gigawatt, coal-nya sendiri 1.200 gigawatt. Kalau kita melihat India itu hampir 380, coal-nya sekitar 220-an gigawatt. Indonesia itu total mungkin baru 80 lah, coal-nya hanya 38 kecil. Sehingga menurut saya, bagaimana kita menjaga bauran tersebut dengan pertumbuhan. Tapi kalau itu langsung tadi benar Gus Ulil, begitu dia mati nggak bisa, karena kita makanya konsep kita itu based on, bukan based on. Bahkan PLN itu
kita di 2030 itu baru mulai 1 giga, 2035 5 giga, selanjutnya sampai 2050. Bersamaan itu ada teknologi yang namanya carbon coal utilization storage, sehingga menurut saya akan mempermudah coal tetap dipakai. Karena apa? Saya memandang bahwa coal itu tetap berkah tadi dikatakan, dan kita harus melihat diri kita sendiri atas dasar trilema energi. Karena apa? Availability yang terbanyak memang coal sampai saat ini. Aksesibilitasnya juga iya. Kedua, dari BPP-nya PLN, affordability, daya beli masyarakat mau tidak mau dipakai coal gitu. Sementara sehingga menurut saya kalau kita melihat dari sisi pemerintah sendiri sampai 2030 coal masih dipakai sampai tahun 2050 dipakai. Bahkan kebijakan net zero emission pun kalau kita melihat India itu bukan di 2060, di 2070 untuk net zero emission. Nah, sehingga menurut saya sekarang kembali lagi bahwa tanggung jawab pada pengelolaan, bagaimana kita tanggung jawab pada profesionalisme tadi, pertanyaan dan jelas Belanda, bagaimana lingkungan. Tapi saya melihat dari sisi trilema energi jelas bahwa kondisi yang ada pada kita tetap harus sementara memakai coal. Dan nanti di dalam perkembangan tentunya orang mengatakan bahwa CCUS masih mahal, relatif murah. Saya ingat sekali di Paris mungkin diskusi 15 tahun lalu masih 200-an US. Sekarang sudah jauh, dan kita mungkin Mas Wilil zaman kuliah kita tahu bagaimana CPU komputer itu 3 kali 3 meter ya Mas ya, sekarang udah demikian kecil, sehingga perkembangan teknologi yang mungkin juga akan membantu bagaimana kita mengelola batubara. Tapi kembali lagi saya menyampaikan bahwa batubara itu berkah, kita kelola. Dan ada kemajuan teknologi yang harus diabsorb. Makanya pernah ada satu diskusi ringan, kalau ormas nambang ya saya senang aja, kalau Mas Ulil nambang itu mesti keuntungannya untuk membangun pendidikan, pesantren, rumah sakit kan itu, maupun Gus Faisal ya tentunya juga akan jauh juga memberikan manfaat ya, lepas korporasi ada. Tapi kembali lagi bahwa karena yang dikelola ini secara amanah adalah barang milik rakyat, ya kehati-hatian di situ mesti harus dilakukan. Dan saya yakinlah NU atau Muhammadiyah, ormas lain kalau diberi tanggung jawab di dalam tambang, dia akan meletakkan secara profesional atas dasar apa? Guidance dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh SDM. Demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih pada para pembicara. Baik, kita berikan apresiasi dulu pada para pembicara. Semoga banyak hal yang kita bisa peroleh dan mendapatkan insight dari pemaparan para pembicara tadi. Untuk selanjutnya kami persilakan pada MC. Silakan. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh narasumber dan moderator kita. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Mohon izin, kami mohon kepada seluruh narasumber untuk maju ke depan. Izin Pak Ketua, izinkan saya bertanya dan memberikan syarat. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Pak Ketua dan para pembicara yang terhormat. Yang pertama, alangkah baiknya kalau Pak Ketua, Pak Sekjen mengundang baik dari Kementerian Agama, karena ini berjudul Ormas Keagamaan, supaya tidak overlap. Karena yang saya tadi dengar itu overlap dari Kementerian SDM menentukan yang mempunyai ini, yang mempunyai ini, yang mempunyai ini. Satu, karena definisi ormas itu sudah disampaikan. Nah, antara kelembagaan, misalnya saja ada beberapa yang menolak PGI, KWI. Padahal PGI dan KWI itu setara dengan MUI. Yang diberi adalah NU dan Muhammadiyah, itu setara dengan HKBP atau Betani atau Betel. Jadi mesti ada kriteria tersendiri dan prosedur dalam penyampaian untuk pemberian izin ini. Jadi tidak overlap, alangkah baiknya diundang
Satu Kementerian Agama, yang kedua Kementerian SDM, yang ketiga Kementerian Investasi, yang keempat Kementerian Lingkungan Hidup, supaya tidak bertabrakan. Sebab dasar utama yang saya baca di dalam media, kenapa adanya pemberian izin, salah satu menteri mengatakan supaya tidak menyebar lagi proposal. Jadi kalau dikonotasikan menyebar proposal, itu berarti mereka yang membutuhkan di dalam rangka pengembangan. Kalau yang diberi itu Muhammadiyah dan NU, mereka ini sudah besar-besar, yang tidak akan pernah menyebarkan proposal. Nah, untuk apa? Kalau sudah besar itu dibantu, diberikan izin. Jadi supaya tidak overlap. Mana bagian Menteri Agama yang menentukan ormas keagamaan yang mana bagian dari Kementerian SDM, mana yang bagian dari investasi, mana yang dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, yang kedua, diberikannya satu konsesi, misalnya satu ormas diberi konsesi bekas dari KPJ. KPJ itu begitu luas, yang berhubungan dengan waktu 5 tahun. Kalau diberi waktu 5 tahun dengan konsesi yang begitu besar, itu saya rasa mustahil untuk bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Nah, penambahan 5 tahun iya. Jadi yang di mana kalau itu diberikan hanya 6, kalau itu kan luasannya misalnya KPJ, itu kan luas. MAU juga luas. Kalau hanya satu ormas, itu semua kan terlalu mubazir. Sedangkan ini banyak sekali ormas yang lain. Supaya ini tidak menjadi polemik juga bagi pemerintah yang sudah baik memberikan izin. Jadi pembagiannya secara merata. Saya rasa kalau yang mengelola ormas keagamaan itu akan lebih bagus lagi. Karena mereka semua ini akan menjadi orang-orang yang takut Tuhan yang akan mengelola pertambangan ini dengan baik. Yang ketiga, tolong juga diberitahukan prosedur dalam permintaan izin pengelolaan tambang. Itu yang proses-prosesnya ini belum diberikan. Cuman diberi. Cuman prosedur dan prosesnya itu tidak dikasih tahu. Apakah ormas itu datang minta tambang? Kan tidak demikian tentunya. Ada prosedur, proses-proses yang harus dilalui. Oleh sebab itulah saya mohon lain waktu untuk memberikan kesempatan untuk bersama-sama mengkaji lagi supaya ini menjadi yang lebih baik bagi kemaslahatan umat manusia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kami akan terima masukannya dengan baik. Terima kasih, Pak. Baik, kami tutup saja. Sebenarnya ditutup soalnya Pak. Baik, silakan. Ya, kami mohon kepada para narasumber untuk maju ke depan. Selanjutnya adalah acara sesi foto bersama. Silakan. Demikianlah acara diskusi fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI dengan tema polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta diskusi yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Izinkan saya
menyampaikan satu pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bertemunya di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Halimatur Ruhiyah, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di acara diskusi fraksi PAN selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.